Assalamualaikum teman-teman. Baik, kita akan sampai di video lanjutan yang kemarin ya, yang membahas mengenai 3 hal yang harus dikuatkan seorang ibu pebisnis yang tanpa asisten gitu. Nah, untuk yang ketiga, apa hal yang harus kita lakukan? Yaitu lakukanlah dengan bahagia gitu. Jadi menjalankan bisnis dari rumah itu ya yang harus dikuatkan itu adalah kita harus mengatur mindset kita bahwa ini harus kita lakukan dengan perasaan yang happy, perasaan yang bahagia gitu. Karena seorang ibu itu jantungnya rumah ya, jantungnya keluarga gitu. Istilahnya itu kalau ibunya bahagia, maka seluruh keluarganya pun juga akan merasakan kebahagiaan. Jadi jangan sampai tambahan pekerjaan sebagai pebisnis gitu ya, sebagai pedagang dari rumah itu akan mengubah perasaan kita gitu ya, mengubah mood kita menjadi tidak happy gitu, menjadi tidak bahagia gitu. Karena kan untuk mengerjakan pekerjaan rutin aja gitu ya, itu kadang sudah membuat seorang ibu kadang suka dalam kondisi yang tidak kondusif lah ya gitu perasaannya, ada saat-saat tertentu seperti itu. Nah, jangan sampai bisnisnya ini malah akan semakin mengacaukan seperti itu. Jadi benar-benar ini yang harus dikuatkan gitu ya, bahwa kita harus melakukan ini dengan perasaan bahagia gitu. Oleh karena itu, kita harus tahu gitu apa tujuan hidup kita gitu. Tujuan hidup kita di dunia ini apa, tujuan hidup kita sebagai seorang perempuan tuh apa gitu. Nah, itu kita harus tahu dulu gitu loh, harus menemukan dulu gitu. Jadi jangan sampai kita hanya bekerja hanya untuk mencari uang gitu ya, mencari uang, mengumpulkan uang, dan tidak tahu gitu loh tujuannya itu untuk apa, sampai begadang-begadang, sampai melelahkan gitu ya, sampai tidak terkontrol bekerja seharian gitu ya, hingga membuat kita itu lupa sebenarnya kita itu tujuannya untuk apa gitu. Kecuali kan memang sudah jelas gitu tujuannya gitu ya, tujuannya udah jelas gitu, bahwa kita mempunyai tujuan hidup untuk beribadah gitu ya kepada Allah gitu, sehingga apapun yang kita lakukan ini ya dalam rangka untuk beribadah gitu. Misalkan ya karena kita ingin berjuang untuk keluarga gitu kan ya, ada hal yang memang harus dilakukan gitu, memang itu mau tidak mau pokoknya harus gitu, harus dilakukan gitu. Jadi nggak asal pokoknya biar biar bisa mengumpulkan pundi-pundi aja seperti itu gitu. Pokoknya punya tujuan hidup yang jelas dan niatkan tujuannya itu adalah untuk ibadah kepada Allah. Oke, jadi maksudnya adalah di sini kita sama-sama tahu ya bahwa tujuan hidup kita hidup di dunia itu kan untuk beribadah gitu ya, beribadah kepada Allah gitu. Setiap hela nafas kita, setiap kegiatan kita kalau bisa itu bernilai ibadah gitu, bernilai ibadah gitu. Jadi gimana caranya ya yang namanya menjalankan kegiatan yang bernilai ibadah itu harus kita lakukan dengan bahagia gitu, dengan bahagia aja gitu ya. Maksudnya ya jangan gara-gara berbisnis jadinya kita sering uring-uringan karena omset turun jadi baperan seperti itu ya. Enggak usah begitu juga gitu.
atau gara-gara bisnis jadi nggak bisa menjalankan tugas kita sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri seperti itu. Sekali lagi ya kita kembalikan lagi ke tujuan hidup kita hidup untuk ibadah gitu. Apapun hasil dari pekerjaan kita ya disyukuri gitu ya, disyukuri aja. Terus yang penting kita berusaha dengan baik aja gitu, berusaha dengan baik dan memberikannya dengan perasaan yang bahagia itu, insya Allah nanti hasilnya itu akan lebih kerasa gimana ya, lebih kerasa ya bikin happy aja gitu. Mau berapapun penghasilan kita hari ini, mau berapapun penjualan kita hari ini, itu nggak ada yang bisa bikin kita stres gitu, nggak bisa bikin kita happy gitu. Tapi kita menerimanya jadi dengan lebih bahagia aja gitu. Kalau memang waktunya harus waktunya harus bermain dulu dengan si kecil, ya udah lakukan main dulu dengan anak kita gitu kan, lakukan dengan bahagia. Nanti malah biasanya yang kayak gitu ya tahu-tahu ada aja gitu hal-hal yang tidak terduga gitu. Misalnya ada aja gitu, tahu-tahu orang jauh yang udah lama nggak kontak kita, tahu-tahu kontak kita, aduh nanyain produk ini gitu, karena ingat sama kita gitu ya, ingat sama kita, oh kalau jualan ini ingatnya sama si ini gitu kan ya. Nah itu hal seperti itu kayaknya tahu-tahu datang tiba-tiba aja gitu, karena kita yakin gitu kan, kita percaya bahwa rezeki itu kan yang menggerakkan, yang akan memberikan kepada kita tuh Allah gitu ya. Apa sayang? Oke teman-teman, jadi seperti itu. Ketika kita sudah tahu apa tujuan hidup kita, insya Allah nanti semuanya akan bisa dijalankan dengan perasaan yang lebih bersyukur, dengan perasaan bahagia gitu. Karena apa ya, kita itu ya tugasnya nggak hanya untuk berkutat dengan padatnya pekerjaan rumah saja gitu ya, ataupun juga tidak hanya berkutat pada sibuknya usaha rumahannya saja, tidak hanya sebatas itu gitu loh. Kalau kata teman saya ya, saya dapat kata-kata bagus nih dari teman saya ya, Miss Dali ini ya, makasih banyak quote inspiratifnya. Yang mengatakan seperti ini, katanya kita sebagai perempuan itu tidak ditakdirkan hanya untuk berkutat dengan banyaknya cucian saja, dengan banyaknya rengekan saja gitu ya, istilahnya seperti itu. Tapi kita adalah pencetus, bukan pencetus ya, apa ya namanya? Apa sih? Tapi kita yang akan melahirkan sebuah peradaban gitu. Melahirkan sebuah peradaban. Lewat apa? Lewat pendidikan kepada anak-anak kita. Seperti itu. Itu yang paling utama. Jadilah contoh yang baik untuk anak kita gitu ya. Kalau misalkan kita bisa menjadi contoh yang baik, memberikan pendidikan yang baik dari rumah gitu, insya Allah peradaban yang baik pun akan lahir gitu, akan lahir berawal dari rumah gitu ya. Dan nanti anak-anak kita ini akan mengemban masa depannya dengan peradaban baru yang lebih baik, yang memang berasal dari contoh-contoh yang memang juga positif seperti itu, dari lingkungan yang positif gitu teman-teman semuanya. Lebih kurangnya seperti itu. Jadi bisa mulai dipraktekkan ya bagi yang memang sudah mau memulai usaha dari rumah gitu ya.
Oke, cukup sekian video saya kali ini bersama Raufa di sini. Nanti akan kita lanjutkan lagi. Yang berikutnya adalah itu hal yang paling akhir ya, yang paling akhir akan saya bahas, yaitu bagaimana kita menjadi contoh yang baik untuk keluarga kita, mendidik diri sendiri sebelum mendidik keluarga, seperti itu. Oke, nantikan lanjutkan video video kami berikutnya. Stay tune terus di channel Riko Ike. Semoga membawa manfaat, membawa dampak yang positif. Kalau ada yang kurang berkenan, nah mohon maaf lebih kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah, dadah, dadah.